tim semuanya, balik lagi di PB Ina. Dan yang pastinya di PB Ina tempat kita buat ngobrol badminton, all about badminton in here. Kita bisa ngomongin tentang tour yang sedang berlangsung, kita telah ngomongin gosip-gosip yang ada di badminton, pokoknya apapun tentang badminton. Dan yang pastinya Papam balik lagi di sini. Dan tugas Papam di sini untuk menemani, bukan ditemani ya, untuk menemani dua champion kita, yaitu ada Coach Andre dan juga Debbie Susanto. Wah, akhirnya ini nih. banget, lebih Akhirnya ketemu. akhirnya ketemu. Om Magil. Star Trek saya Om tuh. Magil Gildus kali. Dan ini kemarin gue nonton memberikan reaksi ini keren-keren banget loh. Seru ya? Seru banget loh itu loh kemarin hari Sabtu Minggu ya. Iya. Final sama semifinal. Iya. Apalagi Minggu seru. Seru banget. Banget Seru. banget Match-nya itu. seru. Ya, siapapun yang Debatnya menang seru. pasti Indonesia saat itu. Iya, Ini udah nggak benar. deg-degan Enggak, lagi. enggak. Dan pasti kita bakal ngomongin masalah yang seru-seru juga buat hari ini. Dan untuk sini ada Coach Andre dan juga Debbie Susanto. Dan untuk itu kita mulai di sini yang kemarin udah selesai dilaksanakan, yaitu Denmark Open. Tapi sebelum ke Denmark Open, kita mau ngebahas update yang lagi berlangsung dulu dong nih. Ada French Open ya di French sini. Open, ya. French Open ini baru babak pertama udah banyak yang gugur. Iya, sayang banget ya. Gimana nih ini pendapatnya nih langsung nih, kalau gue pribadi nontonnya udah kayak ya jagoan gue gugur, Fadia udah gugur, Dedis juga udah sih. gugur. Yang kaget sih Dedis sih. Iya. Biasanya kan jarang kalah babak pertama. Iya, ini 2 kali berturut-turut babak pertama, lawan yang sama lagi. Kondisi mungkin juga nggak tahu kan. Kenapa bisa kalah, biasanya jarang banget dia, apalagi mainnya di Perancis dengan shuttlecock kencang. Iya, benar-benar. Karena 2 minggu yang lalu kan Coach Andre sempat bilang kan kalau di Perancis ini sebenarnya makanan teman-teman dari Asia, apalagi Indonesia, pasti koknya seneng, terus juga atmosfer dari venue-nya juga oke. Penontonnya juga rame. Apa sih yang menyebabkan kalah di Dedis ini nih kalau menurut kalian? Kalau kemarin nonton sekilas ya, sebenarnya juga udah oke permainannya, cuman memang bisa diakuin pemain dari Taiwan ini lebih agresif. Bener-bener full nyerang, terus dia nggak mau main dilambetin gitu. Beberapa kali kan Dedis nyoba lambetin tempo, sama dia mereka nggak mau masuk di pola Dedis, mereka bener-bener nyerangin dan full attack mainnya. Jadi nggak kepancing sama pola permainan di Dedis ya? Saya kalau main ikut pancing pola The Dedis mah kelar. Nggak bakal ada kesempatan buat menang. Nggak ada. Okay. Karena kan sana lebih experience, lebih tenang, lebih pinter mainnya soal strategi, bisa cepet ganti-gantinya kan. Iya bener juga. Apri Fadia ini kenapa bisa kalah nih? Lawannya Perli dan juga Tina. Ini kalau kita bisa lihat ini 2 kali kalah berturut-turut lawan Perli sama Tina. Terakhir juga mereka kalah langsung sama Perli sama Tina. Mungkin nggak cocok sama pola main. Karena Malaysia defense gitu. Defense-nya kuat juga ya. Defense-nya kuat banget. Iya. Tapi serangannya juga oke banget mereka. Iya, mungkin Aprinya sih oke. Tapi mungkin Fadia belum tahan ketemu yang defense-nya kuat, jadi buru-buru gitu. Kan kita lihat juga di Denmark kemarin, waktu di lawan Jepang 3-3 langsung 9-3. Iya, langsung boros banget. Abis itu kan langsung jadi parah banget mainnya. Bola apa aja mati, nggak diapa-apain mati. Banyak unforced error sendiri gitu. Benar. Jadinya akhirnya jadi kalah sendiri. Iya. Overthinking mungkin ya, pukulan-pukulan dari Fadia ya. Iya. Nggak bisa nyelesain buru-buru, akhirnya jadi mati sendiri. Iya, Kalau kata gitu. anak muda sekarang overthinking. Banyakan mikir. Banyakan mikir, Iya. gitu. Dan itu kan tadi dari doubles. Dan kita juga tahu kalau ternyata di singles juga kalah lagi di babak pertama. Yaitu Grego sama Chico. Grego yang saya pernah bilang sama Debbie, turunin aja levelnya. Ini juga lawannya Zhang Beiwen loh. Iya. Ya, US. Yang latihannya juga seminggu sekali kali. benar. Latihan sendiri lah ya bisa Latihannya dibilang. sendiri. Dan dia gitu. juga sempat latihan ke luar negeri, Zhang Beiwen. Iya, juga dia kan juga main di Liga Eropa kan, di Denmark gitu. Tapi kan maksudnya hari-harinya kan nggak sebanyak kita, banyak sparring, banyak fasilitasnya lebih dukung lah. Kalau di US kan nggak dukung, gitu. Pemerintahnya nggak dukung buat badminton ya. Ya gitu, maksudnya Grego turunin dulu deh levelnya, jangan di 750 atau 1000, mungkin Biar di dia 300. dapat confidence lah ya, iya, setidaknya ya. soalnya kan lebih penting, mau race Olimpik. Benar. Masa mau kayak yang kemarin-kemarin lagi main langsung kalah, Mendingan cari gelar, dapat kepercayaan diri naik, bisa main race Olimpiknya juga udah siap kan jadinya gitu.
Karena tadi kita juga ngobrol Ci ya, ini kalau ngelihat dari penampilan Grego ini, pastinya dia di babak 1, babak 2 tuh biasanya all out banget, bisa keren banget, dan entah kenapa kalau di babak ketiga dia suka ketinggalan sendiri, Iya. dan boleh jadi nggak sebagus babak pertama, babak kedua, dan lawan siapapun Grego tuh. Menurut Lawan saya- pemain-pemain gede, Akane lah, siapapun itu. Skill Grego tuh bagus, Iya. punya pukulan bagus, Iya, bagus. fisik. Masa yang ketiga kedodoran nih, rata-rata ya. Gembos lah ya Iya, ibaratnya ya. bensinnya udah berbet gitu, Tapi fisik rata-rata. oke nggak sih kalau Grego sebenarnya? Kalau dari kalian sendiri? Kalau kemarin lihat fisik, kalau kita lihat dia main kayak kemarin, set pertama bagus, set kedua juga oke. Set ketiga tuh sampai poin 12 tuh rame banget loh. Masih kejar-kejaran 12 sama 12-14, tapi begitu lewat dari situ langsung Iya. sampai hampir 20 langsung Zhang Baiwen langsung bisa dapat poin 6 sampai 8 poin. Dan dia harus ngejar lagi sampai di poin 18, cuman kan ketinggalannya Kejauhan. terlalu jauh. Kejauhan. Gitu. Walaupun Sekali- udah sempat ngejar 18, Iya, jadinya nggak sekali kekejar error lagi. kan langsung game gitu. Iya, benar-benar. Nah, itu sih bener sih katanya. Waktu itu di Indonesia Open saya juga nonton Grego main lawan Sindu. Saya pertama, Oh iya, Iya, saya benar, pertama benar. tipis-tipis unggul kalah. Kalah. Saya kedua menang. Saya ketiga jauh Iya, poinnya. jauh banget, jauh gitu. banget. Karena ya nggak tahu ya mental juga. Karena kalau makin pressure kan makin capek. Betul ya. Gerakannya juga jadi Jadi nggak kaku nggak sih? kaku, Jadi ya. kayak tegang Jadi kaku buru-buru gitu. gitu. Nggak secantik game pertama, game kedua lah pastinya. lah Nggak kalau nonton kontrol di lah, babak nggak ketiga. kontrol. Pasti kayak gitu. Ya sarannya sih mendingan di level 300 atau 500. Jadi dapat percaya diri, yang nggak usah mulut-mulut juara, quarter, semi, kan juga naik percaya dirinya. Daripada harus kalah babak day one, kalah lagi, Iya. buat apa? Itu kan sebenarnya Mungkin bikin ini down juga. Bisa didengar masukan ini sama teman-teman dari PBSI ya. Coba mungkin dicoba di level yang lebih bawah. 300 mungkin, S500 mungkin. Siapa tahu aja confidence Grego bisa langsung boosting. Bisa dan naik bisa lah naik ibaratnya. setidaknya. Dan bisa bertampil di yang Iya. level lebih tinggi dong. Iya, Gitu. apalagi sekarang ya dari US, Baiwen, ada Kanada, ada Michelle. Michelle Ya belum dari ada Marin, Dan mereka ada juga udah nggak muda-muda. Iya. Baiwen sama Michelle. Ya terus Cina ada Han Yue yang baru juga. Kalau Cina Wang banyak Zi banget lah juga ya. baru Iya. lagi. Belum yang Malaysia ada Go Jinwei. Oh, udah balik comeback. Iya, udah banyak. Jadi banyak. banyak banget Yang seumuran saingannya. ini juga banyak sebenarnya gitu. Jadi emang harus bersiap. Oke, itu tadi dari si Grego. Kalau Chico sendiri, terakhir dia tampil bagus itu juara Malaysia. Malaysia. 1/500. Ya. Ya, setelah itu kalah babak pertama, kedua. Pressure nggak sih? Iya, pasti ada pressure. Pressure. Sebenarnya kalau dibilang penampilan kayak kita nonton dia lawan Kanta juga sebenarnya bagus loh. Mainnya Iya. bukan yang jelek kayak gimana juga Nah, enggak. iya, betul. Bagus. Cuman memang masih kalah apa ya? Ada kayak kalah pinter, kalah sabar. Oh, Nah, oke. sejak dia dari juara Malaysia kemarin juga mungkin pasti lebih ada pressure dong, Kak. Betul. Kan tadinya kan digadang-gadang wah untuk pelapis nih, pelapis. Tapi begitu dia udah juara, pasti kan ekspektasinya udah beda nih. Oh, udah harus segini. Nah, itu yang kadang apa ya, siap Belum nggak siap. siap nggak sih? Iya, Belum siap siap nggak gitu siap. mental. Tapi normal nggak sih pemain sekelas Chico gitu ngalapin beban mental seperti itu, pressure setelah juara loh ini loh. Normal ya, Bagas Wajar Fikri banget. juga kan belum keluar dari Oh iya Iya, benar-benar. sejak abis All All England. England. All England, Iya. habis juara All England kalah babak pertama, Iya. kalah di babak Belum dan bisa keluar lawan-lawannya dari juga nggak situ. terlalu Iya. menonjol yang ngalahin dia Ya, mereka. pernah kalah sama Lo Johnson, Govi Sham. Oh iya, benar-benar. Pernah kalah sama siapa aja gitu. Jadi emang mungkin ya, apalagi dia juaranya kan All England gitu. Pressure-nya tuh gede Iya, banget. gede banget karena megang gelar itu kan. Oke. Ya Debbie juga pernah lah juara All England. Iya, gimana abis itu kan pressure-nya. lihat juga kan pressure ya kan. Gue kayak terjun payung kan kocok kan. Langsung jongkok ya, Iya. nggak defense jongkok Bukan lagi. jongkok habis itu gue terjun gitu. Tapi itu udahlah, kita ngebahas yang udah kalah-kalah di babak pertama. Tapi kita masih banyak banget yang tersisa nih Iya. di French Open ini. Kita masih punya Ana Tiwi juga. Ana Tiwi. Yang bakal ketemu sama Perli Perli juga. sama Tina juga. Tina. Terus juga akan ada Jojo. Vito juga menang. Vito juga barusan menang. Vito top. Iya loh, Li Jija ya. Yang kemarin Bagus justru banget ngalahin loh. Jojo kan. Iya. Dan masih banyak ganda-ganda putranya juga masih komplit kayaknya selepas dari Dedi Skala. Tapi ya kalau ngeliat Vito head to head-nya emang rame. Iya, 4 sama. 4 sama. Terakhir juga Last menang. meeting-nya juga menang. Di Iya, Malaysia benar. lagi menangnya. Betul Malaysia banget. Open. Gitu. Tapi ya itu kadang ada cocok-cocokan sama pola main. Kan Vito mainnya nggak terlalu buru-buru. Iya, sabar. Jalan,
santai gitu. Dia ngatur banget gitu ya. Tahu nyolong, mes Iya, gitu bener-bener. gitu. Enak kalau ngeliat si Vito main tuh sebenarnya. Kayak jalan aja Dia gitu. jalan santai gitu, tahu dia speednya dinaikin sama dia nyerang gitu. Oke. Emang kayak gitu Vito. Tadi Vito nih, kalau ke main single yang lain nih, Jojo nih, menurut Andre sama Debbie gimana nih? Kira-kira chance-nya nih? Ya kalau Jojo kan tadi juga udah menang, dia ketemu Vittingus lagi kan, sama kayak di Denmark. Tapi kali ini dia Lebih bisa bagus street, mainnya. iya, Lebih bisa bagus. street. Ya asal tergantung dianya siap nggak gitu. Mentalnya juga gimana untuk pertandingan ini udah bener-bener siap langsung di lapangan nggak gitu. Oke. Karena kalau lihat dari persaingan sekarang tuh juga sebenarnya tunggal putra tuh merata Rame juga. ya, Iya tunggal putra rame ya. banget. Selain dari Excelson Management Iya itu selain ya? itulah Dia ya. juga bisa kalah kemarin. Iya gitu kemarin kan. kalau sama Singapura kan. Iya loh kayak Iya, New itu bisa kan kalah. temen satu perjuangannya, Iya. tempat latihannya. Mungkin Excelson yang bisa ngalahin dia doang kayaknya sekarang. Sama pelatihnya. Iya, sama pelatihnya. Dan kalau tadi kita udah ngomongin men's single ya, ini kita pengen ngebahas tentang women's double yang udah kalah lawan si Malaysia tersebut. Untuk Ana Tiwi, kira-kira lawan si Malaysia ini bisa revenge kekalahan dari pasangan Fadia sama Apri nggak kira-kira? Harusnya sih kan pelatih kan dampingin kayak Ko Eng Hian pasti dampingin. Pasti kan juga ngelihat cara mainnya Perli sama Tina kan. Betul. Ya emang Ana Tiwi ya emang harus siap, berarti kan harus siap capek main lawan Malaysia. Defense kuat, rally-nya masih panjang. Oh, dia Iya. attacking-nya juga Dia oke tag-nya banget. juga kuat. Ya gimana caranya berarti. Tapi kan sekarang shuttlecock mereka kan lebih kencang. Iya lebih kencang. Ada angin juga. Iya, lebih angin. Ya strateginya harus siap gitu di lapangan. Udah ya emang harus siap capek udah. Lawan Malaysia, lawan Jepang itu udah harus siap capek aja. Oke, benar-benar juga sih. Dan ini kita ngomongin di French Open ini nggak bakalan habis ya. Dan yang pasti kita dukung terus semua pemain yang masih tersisa. Iya dong. Di sini semoga bisa mencapai hasil yang terbaik di sini Amin. dan maksimal pokoknya di French Open. Amin. Tapi Jaka sama Iya, Bella kita bagus loh ada mainnya. kejutan Iya loh. benar. Udah Jaka ada Bella. campuran dua udah Oh, menang loh. Sebagai mantan pemain ganda campuran Iya, ya mereka waduh. berdua ya. Ini kita Mereka ganda kayaknya campuran nggak loh. mau kalau ganda campuran nggak dibahas nih di Ini sini. bikin kejutan loh. Bagus loh kemarin. Karena kan kemarin kita tahu ya kalau di Denmark Open semuanya kalah di Iya. babak pertama. Langsung Kelar. kolaps, nggak ada Tapi perwakilan kali sama ini sekali. bagus banget loh. Kali ini gimana? Dua Oke, kita kasih pasangnya ini kesempatan loh. nih. Lisa sama Rehan Iya, tadi. main lawan Ngalahin Malaysia, Gossun Fat, Gossun Chevron. Fat. Itu street loh. Mereka main bagus banget, kayak nggak ada celah, bener-bener ya perfect aja gitu Tahu nggak mainnya. kunci dari kemenangan Lisa sama Rehan apa? Apa itu? Karena Rehan baik. Oh, Begitu sulit. Kalahkan Rehan. Iya. Kan bener. Apalagi Jaka Bella lawannya Iya. kan Supak Jomko juga lagi Iya, naik. kemarin masuk semifinal, Semifinal, Iya. di Denmark. Sekarang akhirnya bisa dikalahin sama si Jaka Bella sama Bella. straight game. iya, dua Bener, set dua set. langsung. Dan tadi juga sempat ngobrol sama Cidebi, sebenarnya Jaka Bella itu gue salah satu orang yang selalu menikmati pertandingan mereka. Ya, aku jujur, aku selama beberapa kali latihan sama dulu. Maksudnya Bella masih junior, tapi aku suka loh bola-bola dia tuh gimana ya, tenang gitu, tapi penempatannya juga bagus. Terus kalem, tapi ya anaknya tuh nggak mau kalah. Oke, nah sekarang tersisa Rinov sama Prita. Iya, sama Sebagai Mentari. mantan anaknya Cidebi nih, gimana ini Iya. kesempatan dari Rinov sama Prita? Yang sekarang kan mungkin masih ada di nomor 1 untuk di PBSI-nya nih, untuk di Pelatnas nih, gitu. Mungkin nggak sih mereka bakal kesusur ngelihat performa mereka seperti ini sekarang? Ya kalau lihat dari hasil-hasil kemarin memang kurang baik ya, sangat kurang baik sih. Harus kita akuin lah, kita harus terima. Kalau lihat kali ini juga mereka lawan Korea, tapi bukan unggulan juga nih. Oke. Sebenarnya mereka udah harus nunjukin kelasnya dia harus menang. Nggak boleh kalah sampai enggak kayak kemarin kalah sama India Iya, misalnya. benar. Itu juga tipis kalahnya. Iya, tapi itu sebenarnya nggak boleh, Oh, sangat-sangat nggak boleh. Kalau dia di atas kertas udah menang, dia harus menang gitu. Benar. Karena apa ya, beban yang dia pikul tuh akan semakin berat gitu. Kalau dia kayak gitu kalah, nggak akan bisa sampai di atas. Nah nanti persaingan untuk ke Olimpiade pun ini rame banget. Karena siapa aja bisa gitu. Betul. Belum ada yang bener-bener satu pasang tuh yang nonjol Mutlak. banget. Iya, Bener-bener. beda kalau dulu misalnya ada Ucok sama Meli. Iya. Terlepas dari Ucok lagi cedera ya, tapi kalau dilihat kan oh mereka mutlak nih bisa main Olimpiade. Tapi kalau tanpa mereka sekarang terbuka lebar, siapa aja bisa, termasuk Dejan Glo. Dejan Glo juga yang akhirnya kemarin Kalah. Iya. terhenti di winning streak-nya mereka itu di Malang. Kita ngomongin sedikit ke Malang sambil kita akhirnya pasti ngedoain buat seluruh
pemain-pemain yang bakalan berlaga di French Open nanti kan, yang sedang berlaga di sini. Dan kita pengen ngebahas sedikit tentang yang udah kelar kemarin ini. Malang. Itu di Malang ya, itu S100. Super 100. Super 100. Indonesia ya. Masters Super 100. Dejan Glow akhirnya kalah Dejan Glow. di semifinal tapi kalahnya. Terakhir menurut saya nih, Hmm. Dejan terlalu buru-buru Ya, gitu. Jiwa muda ya, Le, Jiwa ya? muda. Pukulannya mau kenceng terus. Ya. Nggak ada remnya tuh, blong udah remnya. Oke. Ya padahal Cina dilawan kenceng mah dia demen banget Oh, kali. itu justru makanannya mereka. Iya gitu. Harusnya Dejan ya nggak tahu ya. Ya pasti Civita atau Wifki juga ngasih tahu di belakang. Ya tapi emang kadang-kadang di lapangan tuh udah Beda. buntu aja udah buntu aja Kayak udah. ditutupin kupingnya Wah, gitu ya, udah Mas bodo Evan, ya. amat. Pokoknya gue mau kenceng mati loh. Kalau nggak mati gue yang mati udah gitu doang. Gitu Tapi doang. ngelihat Dejan main sama Glow, prospeknya kira-kira gimana nih Pak? Perpaduan antara pemain muda sama yang lebih senior. Kan bahkan dulu juga Andre juga main sama Civita kan. Itu mainnya gimana sih kalau sama pemain yang lebih senior? Awal-awal sungkan sama Civita dulu awal-awal sungkan. Mana dimarahin mulu Oh ya? kan? Iya. Dikit-dikit Nyablak, salah. Civita mah nyablak aja Iya. langsung ya? Apalagi tapi lama-lama ya Civita waktu itu juga buka komunikasi gitu. Jadi kadang-kadang saya juga, cuy jangan kayak gitu dong bolanya. Kadang-kadang sotoy juga saya. Wah, sombong. Berani itu ngomong kayak gitu. Iya. Sombong juga lu, Le. Bodo- lama-lama bodo amat juga lah. Udahlah udah ngomong aja, Ci jangan kayak gitu dong, Ci. Saya susah nih Wah, kebanding-banding. sombong juga ini sombongnya. Itu kan dari pihak laki-lakinya nih Iya. yang lebih muda. Kalau Cidebi kan pernah main sama Rinov juga. Iya. Ini sebagai pihak perempuannya lebih dewasa. Ini- Sama Ucok juga kok lebih tua. Oh iya benar. Mem- Lebih senior. apa muka Ucok lebih tua? Ucok boros sih. Iya. Iya, fisik Badannya. banget ya. Kalau menurut aku ya, Hmm. kalau menurut aku memang lebih enak itu senior junior, senior junior. Dan memang kebanyakan rata-rata ceweknya lebih senior. Kenapa? Karena katanya nih kebanyakan kalau seumuran, cewek kan kadang ada mut-mutan, ada sensi-sensi. Jadi kadang di lapangan tuh bisa aja berantem, Oh, bisa gitu. clash, bisa aja gitu. Karena kan ego masing-masing tuh tinggi gitu. Tapi kalau satunya udah lebih gede kan salah satu harus jadi playmaker, harus lebih ngemong lah ibaratnya. Jadi ya udah yang waras ngalah gitu ibaratnya gitu. Oke. Tapi dulu lo sama Ucok suka marah nggak? Kedengeran lo di lapangan kalau lagi main lo. Kalau lagi main kedengeran nih. Ucok punya main, tahan, sabar. Terus kalau aku sabar dia out kanan out ke kiri gitu kan gimana. Tapi kan Ibu-ibunya udah keluar dari jarang loh kelihatan aku yang bener-bener berantem sama Ucok di lapangan ya. Oke. Kalau di belakang nggak usah ada yang tahu. Kalau dibilang nggak usah ada yang tahu berarti sering ini. Nah, kalau ini kan tadi kan dari Dejan sama Glow yang terhenti di semifinal. Cuman ada pasangan lagi yang senior dan juga junior yang baru dipasangin. Ini juga kayaknya pasangan dadakan. Akhirnya juara. Dua kali juara malah. Pram sama Rahmat. Pram sama Rahmat. Pram, saya nonton kan selama Iya. di Malang gitu. Covernya bagus banget. Pramnya. Covernya banget. Rahmatnya jadi ngikut gitu. Oke. Dia ke bisa bawah. ngalahin He Jiting loh. Iya benar. Sama Benar. Zhou Unggulan Haldong. satunya ya. Iya, bisa ngalahin Jepang 2 kali tuh, Odonera itu. Benar. Jadi Pram bagus banget, dia bisa ngomong lah, bisa ngomong gitu. Mungkin juga Pram nggak marah-marah kali di lapangan. kayak gua sabar, lu kan sabar. Soalnya kan ini juga nothing tulus, partnerannya nggak ditargetin karena ngisi sebelum Yere Mengisi balik. kekosongan gitu. Iya. Ya tapi Yere hati-hati nih kalau dia Nah. juara-juara terus gimana? mungkin yang Bisa partner. Bisa nggak sih ada Iya. kan Ya sesi mungkin kayak lah, mungkin aja. Toh juga Rahmat kan partnernya yang main World Betul. Junior, masih junior. Sekarang Yere kita belum tahu sampai Iya, kapan. iya. Mungkin katanya sudah bisa latihan, tapi kan belum bisa full. Mau tunggu sampai kapan? Betul benar. Ya kalau ininya juara lagi, Ini udah juara 2 kali dia dia. juara 2 kali. Kalau nanti kasih kesempatan, berangkat lagi deh. Juara lagi. Juara dia. lagi. Ya, terus aja Iya, gitu. iya. Mungkin itu juga yang banyak ditanyain sama jebret tim di rumah nih. Kira-kira ini pasangan bakalan dipermanenkan kah? Atau bakalan dipecah lagi? Kalau emang Yere nanti balik gitu. Ya kemungkinan sih masih sama Yere karena kan rankingnya masih di top 15. Iya, udah tinggi iya, lah. gitu. Tapi Pencapaiannya siapa udah yang ada tahu ya? Tapi siapa yang tahu kalau Betul, Yere benar. juga nanti udah sembuh tapi mainnya kan harus dari nol lagi Bener gitu. sih. Karena kan cedera lama, latihan Adaptasi iya, lagi. adaptasi lagi, belum ngalahin apa traumanya sama cederanya. Bener. Kayak gitu-gitunya. Dan ini ngomongin turnamen yang udah kelar nih pasti nggak akan selesai nih. Ini tadi dari Malang dan kita berlangsung ke Denmark. Nah, Yang kemarin akhirnya puasa gelar kita
sudah terhenti ya. Iya dong. Udah beduk itu ibaratnya itu puasa ya. Udah minum gitu dan berbukalah dengan yang manis. Dan itu manis banget diakhiri dengan All Indonesian Final. Iya. Gitu. Ada Fajri ketemu sama Minions yang kalian komentatorin kemarin, yang Gila, itu kalian seru banget reaksikan kemarin. Itu seru banget match-nya, Seru Kak. banget. Luar biasa. Akhirnya menurut prediksi dia memang Fajar dan Rian akhirnya mendapatkan gelar pertama di 750. Tapi happy lihat Sinyo Kevin main, happy banget. Apalagi ya mungkin Sinyo juga masih belum 100%. Oh, benar. Tapi Kevin bagus banget mainnya sepanjang turnamen ya. Karena ini juga gue pribadi nengokin dari forum Tiongkok nih ya. Teman-teman dari BL Tiongkok itu tuh pada komen. Karena mereka berpikir The Minions tuh bakalan kalah seperti si Kento Momota. Bakal hilang Bakal hilang. Bakalan nggak bisa perform lagi, nggak bakal bisa naik lagi. Tapi ternyata mereka salah. Dan mereka mengakuinya. Itu Kevin bagus banget. Apalagi yang kelihatan tuh waktu lawan Dani Leo. Itu kelihatan banget Kevin kontrol game gitu. Itu temponya dia ngatur. Temponya dia ngatur. Dia di depan juga gila itu kayak wiper musim hujan. Iya bener. Cepet banget gitu. Bek. Kakinya tiga ada peret tuh. Tung, lompat-lompat mulu. Itu Om Ajil sampai ngomong, I can't believe that. Oh my goodness. How could you do that, Sanjaya? Tapi Kevin keren banget. Tapi Fajarian dia tenang banget. Dan mereka konsisten. Konsisten. Selama 2022 ini 8 kali loh final. Paling konsisten nggak Paling sih? paling Bisa dibilang konsisten. ya, paling konsisten. Ini nggak bakalan aneh kalau mereka tiba-tiba nongol di peringkat ke-1 atau ke-2 dunia. Setuju. Tahun depan. Setuju, apalagi Fajarian kan yang waktu itu saya bilang tinggal tunggu luck-nya aja. Benar. Begitu sekali juara kayaknya dia bakal sering Iya, nih. Iya, betul. benar. Kalau udah ngerasa enaknya juara, ya udah. Iya. Apalagi kalau udah dipanggil sama orang keuangan tuh. Oh iya. Fajarian. Kuping enak. Ya, akhirnya nih Kalau udah turun masalah juga duit nih. mah, Itu jangan enak kan tuh. yang masih hidup. Tuyul udah mati aja nyari duit. Itu enak banget tuh Itu kalau udah udah enak dipanggil ya. sama orang keuangan. Iya. Fajarian. Nah, Cair gitu. nah. Wah, langsung langkah ringan ke atas. Tapi Denmark Open nggak semuanya berujung manis nih. Ya. Di akhir penghujung pemberian hadiah, Menyebalkan. ini ada suatu insiden yang menyebalkan, Ya. yang seharusnya nggak bisa terjadi untuk turnamen sekelas Denmark Open. Itu ada- MC-nya itu tuh Bisa, nggak buta huruf kayaknya. ganti aja MC-nya sama saya. Saya bisa kok ngomong bahasa Inggris. Itu MC-nya mungkin pertama kali ikut badminton tuh masa nggak tahu gitu. Masa kalah sama MC PB Ina Fun Match? Tolong Guys, ya. ganti itu MC-nya. Itu harus kita ramekan tuh. Iya, itu Gila nyebelin banget. kalau sekali salah ya itu masih masuk akal. Ini dua-duanya. Ini 2 kali salah. Berarti dia nggak nonton nih kayaknya tuh. Dia asal doang, Iya, asal baca kan doang. ada Kevin pakai baju ada tulisan Indonesia. Iya. Terus di layar itu ada tulisan Indonesia. Bener Pak. Iya. Terus dia dari tadi ngapain kerjanya? Lagi nonton kartun. Dan keulang lagi di kejadian di French Prancis. Open kemarin. Iya. Di French Open kejadian lagi. Sama Bang Hasan. Baba sama Ko Hasan main Ah. disebutnya India. from India. Padahal nggak ada India-India Nggak ada kan? India-Indianya. Mungkin singkatan negaranya kali INA sama IND kali Iya, ya. mirip-mirip. Agak mirip-mirip Iya. jadinya agak bingung. Tapi ada makanya. itu nggak ya? Ada klarifikasinya dari French Open nggak? belum Ada ya? belum Kan baca kalau beritanya Denmark sih. tuh langsung tuh. Iya, Langsung. benar-benar. Ini enggak, Minta kayaknya maaf dia juga gitu. enggak apa jangan-jangan pas dia masuk India gitu ada lagu India gitu enggak? Nggak ada. Kan ada Inspektur Vijay. Gitu. Kalau ada Inspektur Ada Vijay, soundtracknya gitu loh. Duh, itu seru banget ya kalau kita udah ngomongin apa yang terjadi di lapangan. Iya. Karena kalau kalian sendiri pernah nggak kejadian kayak gitu-gitu, miss spelling kah atau miss flag, salah Nggak, bendera nggak kah? Kayaknya enggak, cuman bendera kan pernah tuh kejadian di SEA Games 2017 yang Indonesia mestinya merah putih, benderanya jadi putih merah. Monaco dong. Polandia Iya, dong. iya. Monaco merah putih juga sih. Iya. Jadinya putih merah itu sempat ramai juga, cuman habis itu langsung dirubah lah Minta gitu. maaf lah ya Iya, mereka dirubah. Masa salah bendera kan gitu. Dan itu eventnya event gede, Iya. yang multinasional udah Iya. bener-bener. Jadi aduh nggak terima gitu. Tapi Kapan nonton sepanjang Denmark Open itu nonton nggak? Selang-seling sih kemarin nonton karena sempet agak nggak dapet
linknya ya. Linknya nih. Dan VPN-nya nggak berfungsi kemarin. Mau nonton dari BWF-nya ternyata nggak bisa, tapi siap tetap ngikutin kok gitu. Dan ngikutin sampai Excelsen kalah. Ya, Iya, itu menyenangkan iya, kan. Finally. Rasanya Iya. fresh plong Iya, gitu ya. bener-bener kayak orang habis Iya. gimana gitu, pecah bisul gitu ya. Excelsen menang. Jadi sekarang kalau ngeliat drawing kayak ngelihatnya Biasa udah, aja. apa aja lah asal jangan Excelsen gitu. Iya. Jangan Papa Vega aja yang menang Bosen lagi. ya. Heeh. Tapi Kak Pam sebagai apa maksudnya yang hobi badminton gitu ya. Ngelihat Kevin Sinyo ada di final lagi, Oke. Fajarian mainnya kayak gitu bagusnya. Gimana? Happy nggak? Happy banget. Dan kalau banyak di luar sana yang dukung Minions untuk bangkit lagi, sebanyak mereka dukung Minions, aku juga semakin mendukung Minions dan juga aku mendukung teman-teman yang lebih siap. Pasangan-pasangan yang lain pun, jadi nggak menutup kemungkinan walaupun ada Minions juga, ada Leo Daniel juga, dan juga ada Bagas sama Fikri juga, itu aku dukung semuanya. Siapapun yang ketemu, yang lebih siap lah, itu yang lebih aku dukung pastinya. Pokoknya Indonesia lah ya. Pokoknya Indonesia lah gitulah. Gitu. Dan ini kita juga kan ngomongin tadi yang senior ini, yang lagi pada bertanding di turnamennya masing-masing, dan kita juga tahu sekarang sedang lagi berlangsung World Junior Championship gitu. Dan ini baru babaknya tuh banyak banget, 128. Iya, ini 32. Main mulu. 32. Karena kan memang perwakilan satu negara boleh 4. Oh, boleh 4. Iya. Oke, dan kalau kalian sendiri sempat ikut nggak sih dulu? Saya nggak pernah. Nggak pernah? Nggak. Saya ikut. Saya sempat konflik ikut. waktu itu ada Konflik. perkonflikan. Harusnya saya ranking 2 masuk. Tapi akhirnya nggak Diganti. ikut. Nggak ikut. Oh, dia ikutnya dulu yang TPI itu. TPI. Yang BSMS. Smash sikat habis namanya. Gue nonton dulu. Gila. Ada adegan tembak-tembakannya kan? Kocak Part of banget the ya. gimmick itu. Iya, Part ada of the show. gimmick-gimmickan tembak-tembakannya. Juara ke 3 waktu itu. Dan kalau Cilebi sendiri waktu di World Junior Championship? Ikut. Itu semifinal. New Zealand tuh harusnya main bareng gue. Iya, Iya kan? semifinal itu Semifinal. di Waktu itu ganda sama siapa? campuran. Waktu itu mestinya sama Wifki, cuman karena salah daftar, salah nama jadinya sama Afiat gitu. Oh gitu. Jadi tapi semi. Oh, masuk semi. Paling nggak medali lah ya. Dapat medali lah. Iyalah. Itu di ini ya, apa, mix double ya? Mix double. Tapi kalau Asianya kan juara Cilebi. Oh iya itu Ganda putri. ganda putri. Itu sama Ricci. Amarici. Kalau kata pelatih kan pada nggak percaya tuh bisa pasti pas lawan Cinanya sakit perut katanya. Pas lawan yang Malaysia itu Oke. kecapean main single katanya. Oke. Jadi nggak ada yang percaya aku juara ganda putri. Akhirnya dibuktikan dong Iya, nantinya. iya Dan dong. kalau ini yang lagi bertanding sekarang, kalian sebenarnya masih ngikutin nggak sih junior ini? Kalau ngikutin banget sih sebenarnya nggak terlalu, tapi tetap apa ya, baca beritanya siapa aja yang masuk, ada berapa perwakilan itu masih tetap ngikutin sih. Oke, dan kalau kita tahu kemarin kan mereka sebenarnya sempat ngalahin China Iya. Iya. di perempat final, tapi akhirnya harus mengakui keunggulan dari Taipei. Taipei di babak semifinal, dan itu seru banget. Tapi nggak Nonton tahu kenapa tengah ya. malam. Sebenarnya susunan pemainnya tuh berubah tau. Itu karena kalau yang dari gue baca itu pemainnya juga udah pada capek, kelelahan, dan menurut pelatih yang diturunin di semifinal Yang itu udah lebih pada seger. siap. Yang lebih fit lah Iya, ibaratnya. tapi ternyata kalah gitu. Ya kan kayak Esther nggak main yang tunggal putri. Iya, Tunggal Esther nggak putranya main. juga yang Iya. sebelumnya Ganti. ngalahin Cina Ganti. Maksudnya kenapa yang kemarin kan peribahasanya don't change the winning team. Iya, Betul, bener betul, loh, betul. tapi itu bener loh. Itu kenapa berubah gitu kan? Sayang banget, apalagi lawannya ya harusnya kan kita ngalahinnya Cina, kalahnya sama Taiwan gitu. Iya. Ada nggak sih ada faktor ngeremehin lawan kah? Kurang lebih seperti Ya nggak tahu juga ya, mungkin ada pertimbangan dari tim, dari manajer, nggak tahu kenapa siapa yang harus diturunin. Tapi kan kalau ganda putranya kan dia sama. Ganda putra itu nggak pernah diganti dan itu menang terus dari babak pertama. Si Rehan sama Putra. Iya. Iya kan? Tapi di perorangannya dipecah mereka. Karena emang bukan partnernya. Oh, justru itu mereka bukan Iya. partnernya. Harusnya Putra sama Patra. Oke. Putra sama Patra, tapi Mirip ya, Patranya nggak Putra masuk Patra. tim. Oh. Putra Patra, Rehan itu sebenarnya partnernya si Rahmat itu. Yang lagi main Ya main kemarin. di Lagi main Malang. sekarang. Karena Iya, Rahmat iya, lebih iya, tua, iya. jadi Rehannya nggak tahu ya, mungkin Rehan main mix double atau main
ganda Nggak, sama yang kayaknya lain dia- gitu. Dia di Khusus putra tim pun dia event. nggak masuk ya. Dan kalau dari kalian sendiri nih, ada nggak sih yang dijagoin di babak di junior ini perorangan dari pemain Indonesianya kah? Esther lah. Esther. Iyalah, karena dia juga udah pernah main Uber Cup kan. Iya, kayaknya Esther. paling menonjol lah Iya, Esther. Indonesia Challenge kemarin juara juga enggak di dong. Jogja. Di Jogja Mutiara. Yang Mutiara. Mutiara. yang series Mutiara. kan ada 2 minggu. Iya, yang pertama Mutiara, yang kedua Ada dia yang juara 1. Esther kali ya itu. Ya? Iya, Esther. ada yang Oh juara. iya, Esther ya Nah, lawan Komang ya. Iya, gitu. Iya, Maksudnya iya, dia kayaknya yang udah paling Siap paling kayaknya lah ya. siap, Iya. paling banyak experience-nya gitu. Esther sama berharap Putra Patra mungkin. Mitra Patra ya. Karena dia unggulan 4 kan? Benar-benar. Unggulan 4. Kalau gue pribadi gue suka sama ganda putrinya yang kemarin justru kalah lawan Taipei. Itu unggulan 1 kan? Itu unggulan pertama sekarang. Unggulan 1. Si Rose Terus sama si Kelly kalau nggak salah. Itu benar-benar yang mainnya tuh suka banget gue nikmatin cara mereka main, dan Mutiara itu juga enak banget mainnya. Mutiara itu tunggal putri ya? Tunggal Tunggal putri. putri. Tunggal putri. Itu kemarin yang udah ketinggalan 2-0 lawan Taipei dan dia bisa menang. Dan akhirnya ganda putra menang lagi tapi akhirnya kalah. Ganda di putri. ganda putri. Rubber game kan katanya. Rubber game. Tapi yang pastinya semoga buat teman-teman dari Iya. Adik-adik biar ada adik-adik. gelar lah pulang. Amin, amin, Ya, amin. tangan kosong gitu. bener banget. Amin. Tapi kan ini kita pengen tahu nih, teman-teman dari junior-junior yang pada ngikutin WBC. Sebenarnya ini mereka bakalan ada garansi buat jadi pemain besar nggak sih nantinya? Iya, tergantung pemainnya sih. Banyak juga pemain yang yang Juara. terus jadi pemain top ada. Ada. Axelsen, Momota, Akane. Iya, iya. Tapi banyak juga yang enggak. Banyak juga yang enggak. Malaysia terus termasuk banyak loh juara Siapa dunia. aja tuh, coach? Oyohan. Kalau pernah tahu ya jebret tim Oyohan 2 kali juara dunianya. Oh iya, bener. Dulu satu partnernya sama Andrew tuh nama Inggrisnya, Choi Kaming. Satunya sama Yo Hong Keng. 2 kali dia juara. Itu tapi nggak bisa. Nggak bisa. Terus Nggak berlanjut TI juga juara. Tapi Junior. ganti. Tapi Partnernya, masih. iya, partnernya kan Nelson Hack. Iya. Enggak juga. Partnernya hilang lah gitu ya. Iya. Yang Malaysia yang juara dunia junior terus jadi pemain top Tan Boon Hyung. Ya, Tan Boon Hyung. Dia juara dunia junior sama Hun Tian Hao. Iya, Terus finalnya sama Leong Dae tuh waktu itu. Itu Malaysia punya. Kalau yang dari luar-luar tuh sebenarnya banyak juga ya. Chen Qinchen, Chen Qinchen. Zhang Ziwei. Tapi Cina juga Axelsen. Huang Kaixiang. Wang Ya, Wang Kaixiang Kaixiang. Juara dunia partner Zheng Siwei nggak jadi juga. Iya, yang jadi Zhang Ziwei-nya. Zheng Siwei-nya doang gitu. Yang itu bener-bener yang merajai banget. Sebenarnya banyak faktor, mungkin satu pressure. Hmm, Setelah naik, wah, lu juara dunia junior. Harus bagus nih di Masih senior. bagus nih senior, pressure. digadang-gadang Iya, lah ibaratnya. belum kan Dia belum anak-anak siap. muda belum siap. Ya kalau yang belum pernah main nggak juara, main di senior ya loss aja gitu. Iya, tapi kalau udah ada titel, Iya, kan agak berat gitu. Iya. 2 cedera. Itu Andrew itu cedera, Choi Kaming itu cedera. Wang Xin, Wang Lin. Wang Lin mah lawan Fable cederanya. Iya, dia cedera Iya. kan akhirnya yang tutup karir abis lawan Fable dia. Itu karir udah selesai. Karir langsung. iya kasihan. itu Gara-gara pada Fable tuh. tutup karir Keren dia banget langsung. Nah, mainnya terus waktu si itu. Andrew itu karena cedera. Oke. Ada juga karena ya gue udah juara dunia lifestyle, jadi males. Nonggak palanya. Iya. Sembogo. Nah. Sombong Anda. Siapa Anda? Iya, kan Itu- ada faktor-faktor kayak gitu gitu. Oke. Itu kan dari luar negeri. Kalau dari kita sendiri nih, ini katanya dengar-dengar ada rumor yang Mitos yang atau terjadi. fakta nih. Kalau misalkan adik-adiknya lagi main, udahlah nggak usah juara. Iya. Jadi masuk semifinal aja, biar nanti karirnya cemerlang gitu. Karena kalau udah juara, biasanya susah. Iya, itu Ekspektasinya kegedean. iya benar sih Kak, tapi jadi Itu dulu benar ada mitos seperti itu. Benar. Jadi dulu kalau misalnya ikut pertandingan nih sama senior-senior zaman dulu, kejuaraan dunia junior ya? Iya Kak atau iya Ci gitu. Nggak usah juara, katanya semi Belum main udah aja, dijawabin ya. semi aja atau final gitu. Kan kita pernah kenapa? Biasanya mentok, katanya kalau nggak degradasi, dia bilang gitu. Tapi itu kejadian yang udah juara degradasi. Nih kalau kita flashback ya dari zamannya Gloria deh 2011. Gloria pasangan Alfian Eko. Itu all final loh, lawan Ronald sama Tiara. Iya, benar Tiara. Ya, habis itu 2012 Melati sama Edi juara. Iya. Itu pun all final juga. Eko sama Sela. Terus lanjut nih di 2017 juara Grego. Terus juara juga Mentari sama Rinov. Pita, All ya. final sama
Rehan, Fadia. Fadia. Terus 2018 Leo Leo Indah. Indah. Iya. Leo Indah lawan sama Rehan sama 2019 itu ya? enggak, itu 2018. 18-nya dulu. Heeh, itu Rehan sama Lisa juga. Terus terakhir 2019 siapa juara? Itu Leo Leo Daniel. Daniel, ganda iya. putra. Iya, Leo Daniel Cuma doang. kalau dilihat dari nama-nama yang disebutin tadi kan hampir 80% udah di luar sekarang. Iya, yang masih bertahan di dalam cuma Vita sama Rinov. Leo Daniel. Leo Daniel, Grego sama Indah, Leo Daniel. 5 Ya, nih. Masih 5. Sisanya udah hilang dari PBSI maksudnya ya. Ya, mungkin kita tunggu aja apakah Ya, mereka akan menyusul. Jangan loh. Jangan Kan sampai kalau lah. yang lain kan masih berproses. Iya, Nah, jangan yang sampai lah, mudah-mudahan jangan. dia bisa jadi pemain top juga. Amin, Ya tapi kan amin. kelihatan Amin, kayak Leo Daniel udah ada. Iya. Wah ini Ya, ada udah kelihatan nih, ada kelasnya gitu. lah. Jadi nggak semua mitos itu bisa terjadi. Iya. Iya. Tapi kan ada juga pemain yang dari Indonesia juara dunia junior jadi juara dunia senior, Mas Sigit. Iya. Juara dunia iya, junior, iya, juara iya. dunia senior. Iya. Ya, di Indonesia juga punya selain di luar negeri. Jadi itu ya. masih antara mitos atau fakta. Sebenarnya ya tergantung anaknya sih. Anaknya mau apa enggak gitu. Kalau Iya. kalau mau ya jadi, kalau enggak ya nggak jadi gitu doang sih sebenarnya. Cuma mungkin benar nggak sih kalau tadi dia bilang kayak kita habis juara dunia junior jadi ada beban. Karena kan ekspektasinya, oh lu juara dunia Iya. junior lu harus bagus. Jadi bukan nanti bagus nggak, tapi lu harus bagus. Benar, benar, Nah benar. itu yang jadinya kadang gimana ya nggak sebagai sesuai predikat di Iya. punggungnya Iya, itu. jadi berat kayaknya bebannya Iya, begitu. untuk ngangkat mau nyemes tuh kayaknya berat Au gitu ya. Kayak Go Jinwei juara dunia junior, juara Olimpik Oh junior. iya, Olimpik Benar. junior. Terus Juara dunia 2 kali lagi. iya, Ginwei. abis itu ya dia mungkin karena Cedera sakit, juga. sakit apa? Dia ada operasi kan itu? operasi. Terus dia keluar sekarang dari BM, dia latihan dan saya ngobrol sama pelatihnya belum bisa latihan full. Maksimal 1 jam selesai. Oh, Karena Masih terbatas. kondisinya tuh habis 1 jam tuh drop banget. Udah, tapi harus full ya 1 jam, maksudnya benar-benar tight gitu programnya. Kalau enggak ya udah habis itu udah istirahat deh. Kalau enggak makin parah. Kayak gitu. dan itu karena beban yang ditumpu sama seorang junior ya, yang pastinya. Jadi buat teman-teman junior semua juga yang lagi berjuang di sini, semuanya pokoknya lakukan yang terbaik dan ingat apapun hasilnya ini baru permulaan buat kalian gitu. Mungkin ada pesan dari para senior ini buat teman-teman junior, apa semifinal doang aja? Ya enggak. Ya kalau bisa juara mah juara, Kalau bisa jangan juara, dong. juara. Mungkin Cidebi mau ngasih tahu nih mungkin buat Ya. teman-teman dari ganda putri atau ganda campurannya. Ya pokoknya bener sih, ini baru awal gitu. Jangan cepet puas, jangan cepet ngerasa udah segini aja cukup gitu. Tapi terus berproses, terus berkembang. Ingat harus harus konsisten sama rendah hati. Oke, dari Coach Andre sendiri. Ya buat ya adik-adik yang main di World Champ ya do the best. Yang pasti setelah itu ini ya bener yang Debbie bilang, ini awal, satu komitmen. Oke. Terus sama ya itu nggak boleh puas karena Lifestyle. lifestyle-nya emang harus dijaga gitu. Jangan ya udah juara, ya juara junior gitu sampai ke atas ya ditendang-tendang juga sama Butiran yang debu senior-senior. juga. Butiran debu Anda ini siapa? Aduh, kayak rempeyek gitu ya. Iya, emang ya kerja kerasnya harus lebih. Betul. Karena kan harus nyusul, karena ini kan baru naik, dia harus nyusul sama yang senior kan. Oh, Jadi emang kerja keras. Oke, dan yang pastinya juga kerja keras semuanya. Kita sampaikan dukungan sebesar-besarnya buat seluruh pemain yang masih berjuang di French Open dan juga World Junior Championship. Dan akhir kata, saya Papam, dan Cidebi dan juga Coach Andre mau pamit dulu. Pokoknya saksikan terus PB Inas setiap hari Rabu hanya di Jebret Media. Thank you guys.